Berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oh iya, Gimana Mbak E? gini mau nanya, saya kan rencana ada mau nikah sama orang Hongkong gitu kan. Siap. Nah, terus katanya kalau cowoknya pernah di penjara itu susahnya nggak bisa turun ya? Wah, kalau itu saya nggak bisa prediksi ya Mbak. Kalau bisa di penjara, tapi kalau menurut saya bukan bekas di penjara. Selama dia bekerja, punya tabungan, ada rumah, ya nggak apa-apa. Karena kan penjara itu kan ya aku nggak ngerti penjaranya kan karena apa. Bisa dipahami kan? Soalnya penjaranya itu dulu pas dia waktu masih 17 tahun, umur 17 itu sudah lama sekali sih. Sekarang kan dia udah hampir 40, kan udah hampir 20 tahun kan gitu. Pas waktu masih remaja gitu kan biasa nakal gitu kan dulu gitu. Pernah di penjara gitu. Terus penjaranya pun katanya di yang buat remaja ya itu, bukan yang untuk orang dewasa itu. Makanya Terus kita nggak perlu pikirkan penjaranya. Nah, setelah dia di penjara, apakah dia bekerja, apakah dia nggak punya hutang, itu yang paling penting. Apakah dia bekerja, kemudian dia tinggal dengan siapa, apakah dia nyewa, apa semuanya. Yang ditanyakan sama imigrasi dalam dia nanti menggaransi sampean itu bukan penjaranya, tapi apakah bisa menjamin sampean di kehidupan berikutnya, itu loh persoalannya. Kalau setahu saya sih dia sih bekerja ya kan. Kalau sewa rumah, iya sewa rumah, dia punya sewa sendiri lah, tinggal sendiri. Kalau bekerja sih alhamdulillah sih oke, soal kerjaan gitu loh. Nah, kalau sampean yakin, sampean bilang sama dia kalau kita itu menikah ya kan, kamu ada penghasilan, kamu ada sewa rumah, kamu juga punya tabungan, maka visaku bisa turun. Bilang aja kayak gitu. Jadi sampean nggak perlu juga, sekali lagi aku nggak ngerti ya, yang butuh sampean apa yang butuh dia, atau sama-sama butuh. Kalau sama-sama butuh otomatis kan sama-sama mengusahakan. Tapi kalau yang butuh, sebentar saya ngomong dulu. Kita gantian kalau ngomong. Jadi kalau yang butuhnya yang punya sampean dan dia kayak setengah hati dan nggak maju total, ya menurut saya jangan dilanjutkan. Tapi kalau ya aku gini nanti syaratnya ada begini, kamu bisa apa enggak? Kalau perlu sebelum menikah bawa ke imigrasi, tanya dulu prosedurnya. Kalau misalnya mau mengajukan dependent visa, saya mau menikah ini syaratnya buat saya apa? Kalau dia bersedia, datang, kemudian nanya, dia baca brosurnya, dia tahu, dia ngerti, dan dia tetap mau menginginkan menikah dengan sampean, itu benar. Tapi kalau selama ini yang kadang sekali lagi saya nggak mau ikut campur dalam kehidupan pribadi. Yang saya pikirkan adalah ketika sampean menikah, ya harapan saya adalah menikah dengan orang yang benar gitu. Terus akhirnya nanti mendapatkan visa dependent, baru akan kehidupan sampean akan jadi levelnya lebih naik lagi gitu loh, dari KTP-W menjadi KTP-M gitu loh, menjadi KTP-F atau nantinya jadi dependent visa. Dan itu kan sudah kenaikan level, makanya kita harus benar-benar memastikan pasangan kita itu apakah benar-benar di kehidupan nantinya itu bisa menggaransi gitu loh Mbak. Bukan soal penjaranya ya. Selama ini kalau menikah itu tidak dilarang Mbak. Ya, rekod penjara selama ini saya belum pernah nangani ya. Saya belum pernah, teman-teman yang minta tolong ke saya itu mantan suaminya penjara, tapi satu ada paper, tapi dia paper. Kalau paper kan kita nggak bisa prediksi ya kalau paper itu kapan akan turun dependent visanya. Tapi kalau sampai orangnya masih resmi itu kemudian dia permanen. Nah, ini yang harus kita
sampaikan agar supaya nanti sampean juga dapat dependen gitu loh. Harapannya begitu. Kalau dia itu soalnya kan saya pernah dengar itu kalau mantan napi itu visanya susah turun gitu. Ya itu kan sampean pernah dengar. Sekali lagi kalau pernah dengar itu kan berarti masih meragukan. Bisa dipahami nggak? Ya, makanya sekali lagi untuk membenarkan pernyataan itu, untuk menjadikan benar, sampean aja ke imigrasi lantai 2. Naik tangga langsung bablas, di situ ada tempat untuk bertanya. Sampean ajak dia sama sampean. Kemudian tanyakan ke situ, itu akan jawabannya sudah valid Mbak kalau jawaban dari situ. Oh iya. Karena jawaban dia nggak mungkin akan jawab bisa dan tidak, itu akan berdasarkan proses investigasi dan segala sesuatunya. Lantai 7 yang akan memproses, tapi setidaknya ketika sudah bertanya di situ itu kan punya gambaran apa saja syarat yang dibutuhkan dari pihak laki-laki. Kalau pihak sampean gampang, KTP, KK, akte. Kalau sampean belum pernah menikah ya surat izin orang tua yang diketahui kepala desa. Kalau sampean sudah pernah menikah ya surat cerai. Sampean hanya butuh 4 dokumen itu dan semua nama harus sama. Tanggal dan tahun, jangan ada yang beda. Sama dengan KTP Hongkong dan paspor Hongkong. Paspornya sampean. Itu sama, syarat sampean cuma 4 itu. Tapi syarat pasangan sampean inilah yang harus sampean tanyakan. Bisa dipahami nggak? Oh bisa mas. Soalnya memang dia yang aku nikah gitu. Nah iya, kalau dia yang ngotot itu jauh lebih baik. Makanya yuk kita ke imigrasi lantai 2 dan hari biasa, atau kamu sendiri. Kalau aku kan kerja nggak bisa dengan majikan. Kalau sampean perlu izin ya udah, tapi jangan sekali-sekali sampean nyampaikan ke majikan sampean mau nikah. Nanti repot. Nanti repotnya majikan interminate sampean, nah susah sampean visanya harus nunggu di Indonesia kan enggak enak. Tapi kalau calon suami sampean mau ngejeng sampean, itu jauh lebih enak lagi. Jadi sampean tinggal bersama terus habis itu nikah, itu enak gitu. Berarti kan memang belum tentu kalau mantan napi itu visa nggak bisa turun ya mas ya. Makanya dicoba, suruh ngejeng sampean dulu. Kalau dia bisa, artinya nanti nikah itu bisa. Itu patokan. Lupa aku. Bisa itu jadi patokan. Soalnya takutnya kalau udah nikah terus visa nggak bisa turun, kan akunya juga nggak bisa kerja gitu loh. Sebentar. Kalau sampean masih dengan majikan ya sampean tetap bisa kerja dengan majikan, no? Iya, sampean menikah nih. Sebentar. Sampean menikah nih kan? Iya. Setelah menikah sampean masih di majikan nih. Majikan enggak tahu sampean sudah menikah, sampean apply dependent. Nah, apply dependentnya itu kalau tidak disetujui atau tidak diturunkan, itu dia pasti kasih alasan. Kenapa? Nah, alasan itu nanti kita perbaiki, baru kita apply lagi. Nah, itu bisa. Nah, sampean masih di dalam majikan, artinya visa sampean masih hidup, maka itu masih aman. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, sama kalau misalnya sampean dijeng sama calon suami sampean, dijeng ternyata bisa. Kan sampean tinggal tuh sama calon suami sampean. Nah, ketika habis itu terus sampean memutuskan untuk menikah dan ibaratnya visa dependennya nggak ACC, nggak di-approve, kan sampean sudah sama dia. Visa sampean masih hidup. Oh iya. Bisa dipahami nggak? Jadi yang wajib ingin saya sampaikan kepada sampean tahu adalah selama proses dependent visa, harapan saya adalah sampean visa masih hidup. Yang penting masih jadi TKW gitu kan? Ya, masih hidup. Gitu. Visanya masih ada gitu loh. Itu nggak usah khawatir. Yang jadi repot itu kan kadang-kadang wis selak pingin dang wis gak popo wis paper ae OSI, itu keputusan yang salah. Iya mas. Belani lanangane, yo nek lanangane nanti iso bikin approve, kalau enggak sing remuk kan sampean Mbak, dan saya nggak mau begitu. Saya nggak mau
teman-teman saya itu malah terjerumus gitu loh gara-gara tai kucing rasa coklat. Ya benar. Makanya aku pun udah ngomong sama dia. Soalnya syaratnya kebanyakan seperti ini. Temanku yang pada nikah itu kan dia, oh oke loh. Cuman dia kan pernah ngomong gitu, dulu aku pernah gini gitu. Makanya aku suruh ya nanti diberesin dulu semua masalahnya. Tanya gimana baiknya kan. Kalau dulu di penjara itu gimana gitu kan. Aku ngomong sama dia gitu. Nggak apa-apa. Bagi saya maju aja. Oh iya Mas, makasih ya Mas, makasih atas. Soalnya ada juga nih, tapi ini spesial case ya. Oh lupa aku. Jadi suaminya itu malah pembunuh. Oh ya. Tapi dia punya anak 3 dengan laki-laki tersebut. Nah, si perempuan itu paper. Habis paper habis OS terus nikah terus paper. Karena kan hamil melahirkan anaknya kan harus pakai identitas. Nah, identitasnya dia kan paper. Nah, kemudian dia paper, anaknya 3. Ketika anaknya 3, visa dependennya keluar. Sekarang sudah permanen, tapi anaknya jadi 5. Jadi suaminya pembunuh bayaran beneran. Preman suaminya. Tapi ya alhamdulillah Itu ya masuk mau penjara juga kan. Ya, tapi kan yang nyelamatin anak karena punya anak. Itu anak itu sekarang di Hong Kong mahal, Mbak. Maksudnya dihargai dan diakui gitu loh. Bahkan bisa mensuplai KTP-nya sampean. Berarti ibunya ikut anaknya gitu ya kan Mas? Ya maksudnya dengan prosedur yang benar gitu loh. Misalnya menikah ya ada suaminya tanggung jawab mau nikahi sampean ya kan. Kemudian punya anak, nah sampean terus apply itu kan. Tapi kalau untuk ajaran kita orang timur ya punya anak duluan sebelum menikah ini kan sesuatu lah, itu sampean pikirkan. Iya, nggak mau lah kayak gitu. Ya makanya itu sampean pikirkan. Tapi kalau bagi saya beberapa teman-teman yang paper yang langsung bisa ngelahirin anaknya dalam 2-3 tahun itu dependennya cepat keluar. Berarti baiknya gini ya Mas, saya sama dia ke imigrasi biar lebih jelas gitu kan, syaratnya apa gitu. Soalnya itu banyak yang bilang itu kalau pernah penjara kan visanya nggak bisa turun gitu, banyak yang bilang kayak gitu. Kan mereka bilang mereka bukan petugas imigrasi. Iya benar sih. Ya kalau mereka petugas, makanya kan kita itu harus berteman kepada orang-orang yang setidaknya mempunyai wawasan, bukan a priori gitu loh, bukan asal jeplak lambene ambek cangkeme gitu loh. Benar. Makanya aku tanya ke Mas Sandro. Jadi harapan saya begitu. Makanya saya tidak juga memberikan jawaban di mana bahwa bisa, tidak, bukan itu penjawaban saya. Tapi itu visa sekali lagi itu hak mutlak imigrasi dalam memberikan. Dia punya catatan-catatan khusus. Karena ke imigrasi itu menurut saya kalau dia tidak approve itu pasti ada reasonnya. Di catatan di masa lalu itu pasti ada gitu. Apalagi nanti yang nikah itu yang minta dia, yang mengharapkan dia, yang kepinginkan dia. Berarti dia kan orang Hong Kong. Iya. Kalau dia orang Hong Kong yang mau sama sampean ya sudah, palingnya nanti terus ya nggak mungkin dia ngasih peringatan, itu udah urusan pribadi. Kalau penjara itu kan kesalahan pribadi, tidak boleh ditimpakan kepada sampean atas kesalahan dia. Nah, untuk visa, pengajuan dependent visa, kalau ditolak hanya alasannya penjara, berarti sampean nggak pernah punya salah, kemudian sampean dipersalahkan. Itu tidak. Itu menurut logika saya nggak masuk di Hong Kong. Apalagi dia sudah sekarang udah bertobat, dalam artian dia ada rekod bayar MPF, dia ada rekod dia bekerja, dia punya tabungan, dia sewa rumah. Itu sebenarnya sudah tidak menjadi alasan.
tinggal aja kan diri sampean trauma nggak kalau orang ini di masa lalu itu melakukan kejahatan. Nah, kekhawatirannya adalah sampeannya nanti ibaratnya nantinya akan Kalau diri saya sih nggak masalah. enggak gini loh Mbak, kan kita berbicara, jangan bicara nggak masalah loh ya. Masa depan itu tidak bisa hanya dengan tidak masalah. Tapi kita melogika, bukan berarti saya menganggap pasangan sampean itu nanti akan melakukan kejahatan terhadap diri sampean, bukan. Tapi kalau orang Hong Kong memungkinkan tidak memberikan visa untuk sampean bisa tinggal sama calon pasangan suami sampean, mungkin dasar pertimbangannya kejahatan yang dilakukan di masa lalunya. Itu harapan, itu pikirannya mereka bisa dilakukan di kemudian hari kepada sampean gitu. Tapi kalau bisa terulang lagi gitu ya. tapi kalau kejahatan itu kan kejahatan psikopat lah, emang nyiksa apa itu. Nah, kalau kejahatannya cuman ya dia cuman nakal terus nyuri barang itu nggak masuk gitu loh Mbak. Maksud nggak yang saya omongin? Maksud. Biar sampean itu sampean punya pandangan gitu. Dia itu ngomong sama saya itu dia dulu nakal itu karena nyopet pas zaman remaja itu. Oh ya sudah. Jadi kan kalau kayak gitu menurut saya mah lanjutkan aja. Ya wis, makasih Mas atas sarannya, atas infonya Mas. Siap. Sehat selalu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, menikah lagi ya. Yes, sip, mantap. Jadi sekali lagi, semakin banyak yang menikah, semakin senang ada perubahan, dan kembali lagi harapan hidup yang lebih baik. Jadi itu harapan juga bagi saya buat teman-teman semua yang mungkin memutuskan atau mendapatkan jodoh di Hong Kong. Jadi ya sekali lagi, apapun itu dan bagaimanapun ceritanya, kita tidak bisa judgement atas masa lalu kehidupannya orang. Yang bisa kita lakukan kan adalah positive thinking, bahwa segala sesuatu kalau memang sudah digariskan dan ditakdirkan, maka itu akan bisa menjadi hak kita. Mungkin itu saja dari saya. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.